Ulat suka sekali makan. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Hari ini dia makan daun dari pohon apel. Nyam 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 nyam. Esok hari dia makan dari pohon mangga. Nyam 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 nyam. Esoknya lagi ia makan daun dari pohon jeruk. Nyam 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 nyam. Semua daun di kebun ia makan sampai kenyang. Aku sudah makan banyak sekali. Perutku sampai kenyang. Dan sekarang aku jadi mengantuk. Lebih menyenangkan kalau aku tidur bergelantungan di ranting daun pohon ini. Tak lama kemudian, Uli pun tertidur pulas. Tapi Uli tidur tak bangun-bangun. Sehari, 2 hari, 3 hari, Uli tak juga bangun. Selimutnya malah semakin tebal. Apa jangan-jangan Uli sakit? Hingga 2 minggu kemudian, akhirnya Uli terbangun. Ia membuka matanya perlahan dan berusaha membuka selimutnya. Kenapa selimutku ini terasa berat? Sulit sekali untuk keluar. Tubuhku juga terasa semakin berat. Saat Uli melihat ke tubuhnya, ternyata ia tak lagi memakai selimut. Tetapi ada sayap indah yang menempel di tubuhnya. Wah, aku bukan lagi seekor ulat. Sekarang aku sudah tumbuh dan berubah menjadi kupu-kupu. Luar biasa sekali nih ya sahabat di rumah ya. Kania dari tadi sudah menemani kita dengan kisah-kisah fabel yang sangat luar biasa. Nah, penasaran kan suaranya udah kita dengar. Wajah yang mana nih? Boleh dong. Ini dia. Ini dia nih, Kania Ramlan. Halo, Kak Mai. Cinta pada dunia dongeng dan literasi menjadikan Nia Ramlan tertarik pada dunia dongeng sejak masa kuliah. Baginya, dongeng adalah media bertutur dan menyampaikan pesan lewat cara yang menyenangkan. Perempuan kelahiran Jakarta tahun 1987 ini lantas aktif mendongeng di berbagai ajang. Seperti Festival Dongeng di Mataram Lombok tahun 2018, Festival Dongeng di Bandung, Jawa Barat tahun 2019, hingga Festival Dongeng Internasional di Indonesia selama tahun 2017 hingga 2020. Bahkan, ia sempat mengikuti konferensi Federation of Asia Storyteller di Singapura tahun 2018. Nia pun menjadi juri dongeng di berbagai kegiatan sekolah. Nah, sekarang kita nih sahabat di rumah ngobrol sama Kania. Ini kan bawahnya banyak banget nih di rumah saya nih. Boleh diceritain nggak? Ini kan boneka tangan ya, betul ya? Ini ada banyak karakternya ya, hewan-hewannya ya. Terus ada apa lagi nih Mbak?
Ya biasanya gitu Kak Mai, kalau misalnya dongeng fabel itu kan anak-anak sukanya ada properti. Ini seperti yang tadi sebelumnya tuh aku pakai boneka tangan, ada anjing, ada kucing, ada burung. Terus biasanya anak-anak suka juga kalau misalnya dongengnya tuh pakai buku. Nah supaya lebih seru biasanya kita cari bukunya yang pop up. Jadi hewannya bisa muncul dalam cerita gitu. Terus selain buku Ini biasanya ada ini nih. ini juga nah ini juga boneka jari bisa Iya, dipakai iya, iya. kalau dongengnya hanya untuk 1-2 anak, biasanya pakai boneka jari aja. Oh, mereka biasa seru ya? Iya, nanti anaknya Oke. bisa ikutan pegang boneka jarinya. Terus Nah, lalu biasanya ini nih. nah ini juga anak-anak suka ayo aku siapa gitu, nanti pakai topeng-topengan. Dan ini ada yang menarik nih sahabat di rumah ya. Ini ada hewan-hewan yang dibuat dari barang bekas ya. Iya Tania ya. betul. Nah, lucu banget. jadi kadang-kadang orang tua suka khawatir kalau misalnya mau dongeng fabel, aduh aku nggak punya boneka. Jangan khawatir, karena sebetulnya nggak harus selalu pakai boneka. Bisa juga memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah. Nah, Iya. anaknya bisa diajak untuk bikin kreasi sama-sama juga kan. Oke. Ini dibuat dari gelas plastik air Ini mineral kelinci bekas. lah ya. Iya, ini Betul ya. kelinci. Terus ada ini, bebek. Oh. Bebek. Nah, ini jadi katak. Ya. Terus bisa juga dari botol bekas. Kalau dari toko-toko binatang fabel, sebenarnya pesan apa sih yang biasanya ingin disampaikan? Pesannya itu sebetulnya yang paling sederhana dalam cerita selalu menginginkan pesan yang baik. Apalagi anak-anak yang dengar cerita itu kan biasanya usia-usia dini, kita menanamkan pesan moral yang baik ke mereka. Pesan moral apa yang biasanya disampaikan lewat karakter-karakter hewan itu? Kayak tadi misalnya si semut itu kerjasama. Terus misalnya kayak kelinci dan kura-kura. Kan ada terkesan kelincinya sombong karena dia bisa berlari cepat. Iya, Terus betul. kura-kura lambat, dia merasa bisa lebih hebat dari si kura-kura. Tapi bisa kita buat ceritanya tiba-tiba si kelinci menolong kura-kura yang terguling saat lomba. Kan akhirnya wah ternyata tolong-menolong itu menyenangkan ya. Wah, gitu. itu rahasianya. Nah, oke, gimana kalau membuat akhir pekan ini gak bosenin? Wah, gimana kalau kita tantang lagi sebagai pendongeng yang handal ya? Aduh. Ya. Kita tantang Coba deh. Mbak Nia ya, sahabat di rumah ya. Ini Oke. di dalam fishbowl yang besar ini ada judul-judul ya, Wow. karakter-karakter kita udah siapkan. Tugasnya ngambil 2, nanti Oke. 2 kali perform buat menghibur sahabat di rumah. Boleh? Wow, ya. Siap, Wah. silakan. Apa ya? Hewan apa ya? 1, Langsung 2 kali ya? 2 ya. Ambil 2 dulu ya. Nah, udah ambil 2 nih. Boleh dibuka, ditunjukkan ke sahabat di rumah. Apa nih? Wah, coba ditunjukin dong ke sahabat di rumah. Wah, yang satu kosong. Ya. Terus ada harimau dan monyet. Wah, itu ya challenge yang Harimau pertama. dan Nih ambil monyet. lagi nih, ambil lagi. Oke. Ini aja deh. Apa tuh? Wah, tikus dan singa. Tikus dan singa. Berarti mau yang mana dulu nih? Harimau dan monyet dulu deh. Harimau dan monyet dulu. Berarti nanti yang perform yang kedua baru tikus dan singa Tikus ya. dan singa, iya. Nah, sambil Kak Nia bersiap-siap, sahabat di rumah, udah gak sabar ya. Ini nih performs dari Nia Ramlan. Di sebuah hutan ada seekor monyet yang merasa bosan. Aku bosan. Hewan-hewan lain semuanya mengacuhkan aku. Aku ingin hewan-hewan di hutan menghormatiku, tapi bagaimana caranya ya? Sementara ada seekor harimau. Aku malas kalau harus mencari makan sendiri. Aku malas kalau harus melakukan banyak hal sendiri. Akan lebih menyenangkan jika ada hewan lain yang mau membantuku. Monyet yang mendengar harimau sedang mencari hewan untuk membantunya, memutuskan untuk mengajukan diri. Hai harimau, aku mau membantumu melakukan apa saja. Syaratnya, kau harus bilang ke semua hewan di hutan untuk menghormatiku. Oh, itu sih mudah. Baiklah kalau begitu.
Kau harus melakukan semua yang aku perintahkan padamu ya. Baiklah. Sehari, 2 hari, monyet senang. Dia membantu harimau dan semua hewan di hutan hormat padanya. Tapi lama-kelamaan, monyet jadi kelelahan. Dia lelah karena harimau selalu menyuruhnya. Aku bosan, aku juga lelah sekali. Harimau selalu menyuruhku. Bagaimana ya? Wah, aku punya ide. Bagaimana kalau aku bilang kepada harimau tentang sesuatu? Harimau, aku sudah tidak ingin membantumu lagi. Karena ada harimau lain yang lebih hebat darimu. Apa? Ada harimau lain yang lebih hebat dariku? Tidak mungkin. Kalau kau tidak percaya, lihat saja di sungai. Di sana ada harimau yang besar dan jauh lebih hebat darimu. Karena tidak percaya, harimau pergi ke hutan. Lalu dia mencari sungai yang ada di sana. Ketika tiba di sungai, dia melihat ternyata benar ada harimau besar yang tampak gagah dan hebat. Tanpa ragu, dia langsung menyerang harimau tersebut. Buk, 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 buk. Tapi semakin kuat dia menyerang, harimau itu tidak kalah-kalah juga. Dia terus melawan sampai akhirnya harimau kelelahan. Monyet lalu menghampirinya. Betul kan apa kataku? Ternyata sebetulnya yang harimau lawan itu adalah bayangannya sendiri. Tapi akhirnya monyet pulang dan harimau juga pulang ke rumahnya. Harimau sepakat untuk mengizinkan monyet pergi dan tidak perlu membantunya lagi. Tapi ternyata mereka tetap hidup bersahabat dan tinggal bertetangga di hutan. Wah, hebat harimau dan monyet ya, langsung cepet begitu aja ya. Ide dan improvisasinya luar biasa. Kasih dong, Kania, nih tips mendongeng untuk para orang tua di rumah gitu. Apa nih? Tipsnya yang paling sederhana Kak Mike, itu adalah luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Karena anak-anak itu tidak mau kalau misalnya dia mau dengar cerita terus nanti dulu ya. Jadi walaupun hanya 5 atau 10 menit dalam satu hari, orang tua harus meluangkan waktu. Itu aja sih yang paling sederhana tipsnya, dan jangan ragu untuk berimprovisasi apapun. Suaranya mau seperti apa, ekspresinya mau seperti apa. Pendongeng terbaik bagi anak itu adalah orang tuanya, gitu Kak Mike. Oke, langsung diserap kita ya, serap ya sahabat di rumah ya. Semoga bermanfaat tips dari Kak Nia Ramlani. Nah, sambil bersiap-siap karena masih ada satu lagi ya. Cerita lagi. Tadi tikus dengan singa. Oke, silakan bersiap-siap. Oke. Nah, sahabat di rumah, selama ini sebagian orang menganggap persahabatan itu hanya terjalin antar sesama manusia saja. Tapi berdasarkan penelitian, persahabatan bisa terjadi antara manusia dengan hewan, dan banyak nilai-nilai positif yang bisa kita dapatkan dari persahabatan kita dengan hewan peliharaan. Sama seperti yang sahabat di rumah sudah simak pada pagi hari ini. Dan semoga ini menginspirasi kita semua ya. Dan kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang berbeda, dan saya ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan mengalir, menjaga jarak, dan juga menjauhi kerumunan. Stay safe, dan sekarang kita lihat performance dari Kak Nia Ramlan. Suatu hari di hutan, tikus kecil sedang asyik bermain. La 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 la. Aku suka melompat. Hap, hap, hap. Dan saat tikus sedang asyik melompat-lompat, pluk, tidak sengaja dia menginjak ekor singa. Wow! Singa yang sedang tertidur sampai terbangun. Berani-beraninya kau menginjak ekorku, tikus. Maaf singa, aku tidak sengaja. Kalau begitu, aku akan memakanmu. Jangan,
Baiklah kalau begitu. Sekarang cepat pergi dari hadapanku. Terima kasih, terima kasih. Tikus pergi dari hadapan singa dengan segera karena dia takut dimakan. Singa lalu melanjutkan tidurnya. Sampai keesokan harinya, saat singa sedang berjalan di hutan, tiba-tiba seret! Singa terjebak di jaring pemburu. Ah, tolong aku, tolong aku. Aku terjebak. Tikus yang lagi-lagi asyik bermain, la 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 la, melihat singa terjebak di dalam jaring pemburu. Ah, singa, kamu terjebak di jaring pemburu. Bagaimana kalau aku menolongmu? Bagaimana bisa hewan kecil sepertimu menolongku? Aku akan mencobanya ya, singa. Lalu dengan segera tikus menggigit jaring-jaring pemburu dengan gigi-giginya yang tajam. Sampai akhirnya jaring-jaring itu putus dan singa berhasil lolos dari jaring pemburu. Akhirnya kamu bebas. Wah, terima kasih ya tikus. Ternyata walaupun kamu kecil, kamu juga sangat hebat. Kamu telah menolongku. Terima kasih ya. Dan sejak saat itu, tikus dan singa selalu bersahabat dan pergi bersama kemana-mana.